Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini merupakan soal FR tentang figural teman-teman ya. Jadi di sini disediakan beberapa gambar. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari gambar yang ada di tanda tanya ini, teman-teman. Gitu. Oke, jadi untuk yang pertama, caranya perhatikan, teman-teman. Oke, kita anggap di sini ada baris pertama, kemudian bawahnya baris kedua, kemudian bawahnya lagi di sini baris ketiga. Nah, selanjutnya sekarang kita fokus untuk baris yang pertama dulu, teman-teman. Nah, pada baris pertama diketahui ada bangun. Bangun apa nih teman-teman? Kita lihat ya. Ada bangun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini bangun segi 7 teman-teman. Sebelahnya di sini diketahui bangun segi berapa? Segi 4. Kalau ini udah jelas ya, nggak usah dihitung ya. Maka di sini perhatikan, ternyata dikurangi teman-teman. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, ini sama dengan 3 ya. Oke. Kemudian kita ke baris yang kedua, teman-teman. Kita fokus untuk baris yang kedua. Di sini disediakan ada bangun. Bangun apa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada bangun segi 6. Kemudian sebelahnya di sini bangun segi 4. Kita kurangi, 6 dikurangi 4. Nah, ketemunya 2. Ini betul ya? Nah, sekarang kita baru ke baris yang ketiga. Nah, untuk baris yang ketiga, di sini diketahui ada bangun. Bangun apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada bangun segi 6. Nah, kemudian sebelahnya ada bangun apa nih? Yaitu bangun segi 3. Jangan lupa dikurangi, teman-teman. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, di sini berarti harusnya isinya adalah 3 garis. Kita anggap ini garis ya, jadi 3 garis. Kita cek di pilihan ganda A, B, C, D, E. Yang isinya berupa 3 garis itu yang mana? Yaitu B. Oke, bisa dipahami nggak teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Oke teman-teman, untuk soal nomor 2 ini merupakan soal FR tentang figural teman-teman ya. Jadi di sini disediakan beberapa gambar, yaitu gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, dan gambar E. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari gambar yang paling berbeda atau gambar yang tidak sesuai dengan yang lainnya, teman-teman. Oke ya, jadi sekarang kita fokus untuk gambar A. Nah, untuk gambar A, di sini disediakan bintangnya ada 4. Nah, bintangnya ada 4 ya. Kemudian ada sebuah persegi dengan ukuran yang cukup besar, teman-teman. Maka persegi ini bisa kita potong ya, menjadi berapa persegi kira-kira? 1, 2. Nah, jadinya ada 4 buah persegi dengan ukuran yang kecil. Nah, jadi untuk yang A di sini bintangnya ada 4, kemudian jumlah perseginya ada 4 juga, teman-teman. Berarti sama gitu ya. Nah, sekarang kita ke B. Untuk yang B di sini bintangnya ada 1, kemudian perseginya juga ada 1. Nah, ini berarti sama antara A dan B, sesuai gitu ya. Nah, sekarang kita ke C, teman-teman. Nah, untuk C di sini bintangnya ada 2, kemudian di sini ada sebuah persegi panjang. Nah, tapi bisa kita potong, teman-teman. Jadi 2 buah persegi ya. Nah, jadi bintangnya ada 2, perseginya juga sama, ada 2, teman-teman. Jadi untuk yang gambar C ini juga sesuai ya. Selanjutnya kita ke gambar D. Nah, untuk gambar D ini di sini diketahui ada 4 buah bintang ya. Kemudian di sini ada sebuah persegi panjang yang kita bagi menjadi 2 buah persegi. Jadi di sini bintangnya ada 4, perseginya ada 2, teman-teman. Nah, ini berarti yang tidak sesuai sendiri ya, atau beda dengan yang lain ya. Berarti jawabannya jelas D.
Bisa dipahami teman-teman? Jadi kalau teman-teman dapat soal figural seperti ini, udah tahu mana yang beda, langsung saja dijawab dan langsung ke soal berikutnya. Nah, karena ini pembahasan soal, maka kita memastikan aja untuk yang E. Kita cek ya. Di sini ada 3 buah bintang, saya tulis bintangnya ada 3. Nah, di sini ada sebuah bangun yang kita potong menjadi 3 buah persegi, teman-teman. Jadi bintangnya ada 3, kemudian perseginya juga ada 3. Nah, ini sesuai dengan yang lain, teman-teman. Jadi terbukti ya, bahwa yang paling tidak sesuai itu adalah gambar yang D. Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah D. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Selanjutnya, kita ke soal nomor 3. Brahma berangkat dari kota A ke kota B. Kumbara berangkat dari kota B ke kota A dengan rute yang sama. Jarak kota A dan kota B adalah 280 km, di mana Brahma dengan kecepatan 33 km per jam dan Kumbara 37 km per jam. Jika keduanya berangkat pada pukul 10:15, maka keduanya akan berpapasan pada pukul. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang wasul dan wapas. Wasul itu apa? Wasul adalah waktu menyusul ya, sedangkan wapas adalah waktu berpapasan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke soal, teman-teman udah tahu perbedaan antara wasul sama wapas? Oke, mungkin teman-teman yang pernah menonton video di channel OP sebelumnya udah tahu tuh perbedaan antara wasul sama wapas. Nah, perhatikan teman-teman perbedaan antara wasul sama wapas ya. Yang pertama kita bahas terkait dengan wapas atau waktu berpapasan. Rumus cepat waktu berpapasan adalah jarak dibagi dengan jumlah kecepatan, yaitu K1 ditambah K2 gitu ya. Jadi untuk mencari wapas adalah jarak dibagi dengan jumlah kecepatan. Nah, sedangkan wasul, untuk wasul di sini adalah rumus cepatnya yaitu jarak dibagi selisih kecepatan atau kecepatan 2 dikurangi dengan kecepatan 1. Nah, ini adalah rumus cepat untuk mencari waktu menyusul, teman-teman. Nah, jadi perbedaannya untuk wasul itu kecepatannya dikurangi, sedangkan wapas itu kecepatannya dijumlah. Nah, sekarang kita fokus di soal, teman-teman. Di soal ditanyakan adalah keduanya akan berpapasan pada pukul. Nah, ini ada kata-kata berpapasan. Berarti kita menggunakan wapas ya. Oke, menggunakan wapas. Rumus wapas itu apa? Wapas sama dengan ini jarak dibagi dengan jumlah kecepatan. Jadi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Sehingga tinggal kita masukkan aja teman-teman. Yang pertama di sini kecepatan Brahma yaitu 33 km per jam, sedangkan kecepatan Kumbara yaitu 37 km per jam. Maka tinggal kita jumlahkan teman-teman, yaitu 33 ditambah dengan 37. Nah, sedangkan jarak yang ditempuh berapa? Jarak yang ditempuh yaitu 280 km. Kita tulis di sini 280. Nah, selesai teman-teman, tinggal kita hitung aja ya. Oke, kita hitung 280 dibagi dengan 33 ditambah 37 sama dengan 70. Maka nolnya boleh kita coret ya. 0 dengan 0 dicoret, tinggal berapa? 28 dibagi 7 sama dengan 4. Satuannya apa? Karena di sini kecepatannya kilometer per jam, maka waktunya ini adalah satuannya jam, gitu ya. Nah, setelah itu karena ditanyakan pukul berapa, maka kita cek yang pertama ini berangkatnya pukul berapa, yaitu pukul 10.15. Kita tulis 10.15, sedangkan waktu berpapasannya yaitu 4 jam, maka ditambah dengan 4. 10.15 ditambah 4, maka sama dengan waktu berpapasannya yaitu pukul 14 lebih dengan 15, teman-teman. Sehingga jawaban soal nomor 3 ini adalah E. Bisa dipahami teman-teman?
Nah, sekedar informasi teman-teman bahwa kemarin itu banyak banget teman-teman yang telah melaksanakan SKD CPNS mendapatkan soal tentang wasul sama wapas ini teman-teman, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum begitu mateng terkait dengan soal wasul sama wapas, bisa dipahami lebih dalam lagi ya. Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya, banyak banget kita bahas tentang soal wasul sama wapas. Selanjutnya, kita ke soal nomor 4. Fatan berangkat dari kota Palu ke Gorontalo pada pukul 8 dengan kecepatan 45 km per jam. Zafran juga menempuh perjalanan yang sama dengan kecepatan 60 km per jam, tetapi berangkat pada pukul 9. Jika jarak kota Palu Gorontalo adalah 540 km, pada pukul berapakah Zafran menyusul Fatan? Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal tentang wasul wapas. Jadi waktu menyusul dan waktu berpapasan gitu ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 4 kita fokus ke pertanyaannya, yaitu pada pukul berapakah Zafran menyusul Fatan gitu ya. Karena ada kata-kata menyusul berarti kita pakai rumus wasul. Oke, untuk rumus wasul yang telah kita tuliskan di soal nomor 3, masih ingat? Oke, ingat teman-teman, mencari wasul itu rumus cepatnya yaitu jarak dibagi dengan selisih kecepatan ya. Jadi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1, gitu ya. Nah, ini adalah rumus mencari wasul. Beda dengan wapas, kalau wapas ditambah teman-teman. Tapi kalau wasul di sini dikurangi ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Yang pertama di situ diketahui kecepatannya berapa. Di sini kecepatannya 45 km per jam dan 60 km per jam. Maka selisihnya berapa? Selisih antara 60 dan 45 sama dengan 15. Paham ya teman-teman? Jadi selisih kecepatannya yaitu 15. Nah, kemudian untuk mencari jaraknya kita harus hati-hati teman-teman. Jadi jarak yang dimaksud ini adalah jarak yang ditempuh oleh Fatan sebelum disusul oleh Zafran, gitu ya. Oke, jarak yang ditempuh oleh Fatan berarti kecepatan Fatan dikali waktunya, gitu ya. Kecepatan Fatannya berapa di sini? Yaitu 45. Kita tulis 45 lalu dikali dengan waktu perjalanannya sebelum disusul sama Zafran, gitu ya. Waktu perjalanannya berapa? Jadi Fatan di sini berangkatnya pukul 8, teman-teman. Kemudian disusul Zafran itu pukul 9. Berarti perjalanan Fatan itu berapa jam? Jam 8 sampai jam 9, yaitu 1 jam, teman-teman. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah tinggal kita kalikan aja. 45 kali 1 itu 45, dibagi 15 sama dengan 3 jam satuannya, gitu teman-teman. Jadi waktu yang diperlukan Zafran menyusul Fatan itu sama dengan 3 jam. Nah, karena si Zafran dia berangkat pukul 9, kita tulis di sini dia berangkat pukul 9, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menyusul yaitu 3 jam, tinggal ditambahkan 3 aja teman-teman. Jadi jam 9 ditambah 3 jadinya jam 12. Oke, seperti ini teman-teman. Bisa dipahami? Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Rapat bulanan yang dihadiri oleh 5 orang yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini merupakan soal FR tentang posisi duduk gitu ya. Nah, karena di sini mengelilingi meja bundar, maka ini kaitannya dengan permutasi siklis teman-teman, gitu ya. Oke, karena ini permutasi siklis, maka kita buatkan di sini meja bundar. Misalkan di sini mejanya. Kemudian di sini ada 5 orang di sana, yaitu kita gambar ya, ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini ketua, ini wakil, kemudian sekretaris, kemudian bendahara, dan di sini anggotanya, teman-teman. Kemudian ketentuannya apa? Ketentuannya adalah
antara ketua dan wakil harus saling berdekatan, teman-teman. Jadi perhatikan di sini antara ketua dan wakil di sini harus saling berdekatan. Karena ketua dan wakil berdekatan, maka bisa kita hitung di sini 2 faktorial gitu ya. Nah, setelah itu ketua sama wakil ini kita hitung jadi 1. Jadi kita anggap 1 gitu ya. Jadi ada berapa yang mengelilingi meja bundar? Di sini udah kita anggap 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3 faktorial, teman-teman. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah tinggal dikalikan aja, teman-teman, yaitu 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke, kita tulis di sini 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Sedangkan 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1. Oke, kita kalikan aja, teman-teman. 2 kali 3 yaitu 6, 6 dikali 2 yaitu 12. Jadi banyaknya cara susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah 12 cara, teman-teman. Sehingga untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Selanjutnya soal nomor 6. 6 buah bilangan membentuk deret aritmatika. Jumlah 4 bilangan pertama adalah 50 dan jumlah 4 bilangan terakhir adalah 74, maka jumlah bilangan ketiga dan keempat adalah... Oke, di sini ada 6 buah bilangan membentuk deret aritmatika. Maka bilangan pertama itu kita misalkan A, gitu ya. Kemudian bilangan kedua artinya A plus B. Kemudian bilangan ketiga A ditambah 2B. Selanjutnya bilangan keempat A ditambah 3B. Kemudian bilangan kelima A ditambah 4B. Dan terakhir bilangan keenam A ditambah 5B, teman-teman. Gitu ya. Kemudian selanjutnya diketahui apa di sini? Jumlah 4 bilangan pertama, yaitu 50. 4 bilangan pertama, berarti ini, teman-teman. Kita jumlahkan, gitu ya. A ditambah A ditambah A ditambah A, yaitu 4A. Kemudian ditambah di sini B ditambah 2B, yaitu 3B. 3B ditambah 3B, yaitu 6B. Sama dengan 50. Gitu, teman-teman, ya. Kemudian selanjutnya diketahui jumlah 4 bilangan terakhir adalah 74. Nah, jadi 4 bilangan terakhir, teman-teman. Berarti ini ya. Oke, kita jumlahkan A ditambah A ditambah A ditambah A, yaitu 4A. Lalu ditambah dengan 2B ditambah 3B, yaitu 5B. 5B ditambah 4B, yaitu 9B. 9B ditambah 5B, yaitu 14B. Sama dengan 74 ya. Kita tulis 74. Maka persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasi ya. Kita tulis lagi di sini 4A ditambah 6B sama dengan 50. Ini untuk persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua yaitu 4A ditambah dengan 14B sama dengan 74. Maka kita eliminasi ya. Kita kurangi 6B dikurangi 14B, yaitu min 8B. Sama dengan 50 dikurangi 74, yaitu min 24. Maka B-nya sama dengan 3, teman-teman. Oke, B-nya di sini sama dengan 3 ya. Oke, setelah tahu nilai B-nya sama dengan 3, maka kita mencari nilai A-nya dulu, teman-teman. Nah, untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan persamaan pertama atau menggunakan persamaan kedua. Nah, yang sedikit persamaan pertama ya. Oke, kita pakai persamaan pertama aja. Kita masukkan. Jadi 4A ditambah dengan 6B. B-nya tadi kan 3, teman-teman. Jadi 6 kali 3 yaitu 18 sama dengan 50. Maka 4A sama dengan 50 dikurangi 18 ya, karena pindah ruas. 50 dikurangi 18 sama dengan 32. Maka dari sini kita bisa mencari nilai A-nya, yaitu ketemunya 32 dibagi 4 sama dengan 8. Oke, nilai A-nya sama dengan 8, teman-teman. Nilai B-nya 3, nilai A-nya 8. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Kita diminta untuk mencari apa? Jumlah bilangan ketiga dan keempat. Bilangan ketiga yaitu A plus 2B ini ya. Bilangan keempatnya
A plus 3B. Ini kita jumlahkan teman-teman. Oke, kita taruh di sini ya, kita jumlahkan. A ditambah A yaitu 2A. Ditambah dengan 2B tambah 3B yaitu 5B. Tinggal kita masukkan aja teman-teman. 2 kali A-nya tadi 8 ya. 2 kali 8 sama dengan 16 ditambah 5B. B-nya yaitu 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Maka 16 ditambah 15 sama dengan 31. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Jika 3A kuadrat ditambah AB sama dengan 10 dan B kuadrat min sepertiga AB sama dengan min 7/3, maka nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan... Oke teman-teman, di sini ada dua persamaan gitu ya. Yang pertama kita tulis dulu yaitu 3A kuadrat, kita tulis ya. 3A kuadrat ditambah AB itu sama dengan 10 teman-teman. Kemudian untuk persamaan yang kedua ini kita beresin dulu ya. Karena soal nomor 7 ini benar-benar menuntut kita untuk kreatif teman-teman. Intinya gitu ya. Jadi karena ini 3 ini kan ganggu banget ya kan. Maka masing-masing kita kalikan 3 untuk ruas kiri dan ruas kanan. Supaya 3 ini nggak ganggu gitu teman-teman. Oke ya. Kita kalikan 3 semuanya. B kuadrat dikalikan 3 yaitu 3B kuadrat. Kemudian di sini dikurangi dengan sepertiga AB dikali 3, maka jadinya adalah AB sama dengan min 7/3 dikali 3 yaitu min 7 teman-teman. Nah, kalau sudah kita eliminasi teman-teman. Jadi kita taruh sini ya. Jadinya yaitu 3B kuadrat dikurangi dengan AB sama dengan min 7. Nah, lalu ini kita eliminasi, makanya kita tambah teman-teman biar AB-nya hilang gitu ya. Oke, jadinya yaitu 3A kuadrat ditambah 3B kuadrat sama dengan 10 dikurangi 7 yaitu 3. Nah, karena di soal kita disuruh mencari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini tinggal dibagi 3 aja teman-teman, antara ruas kiri dan ruas kanan gitu kan. Oke, 3A kuadrat dibagi 3 yaitu A kuadrat, lalu 3B kuadrat dibagi 3 yaitu B kuadrat sama dengan 3 dibagi 3 yaitu 1. Nah, maka nilai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1 teman-teman. Ya, jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah E. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Nah, untuk soal PR yang pertama adalah soal FR tentang wasul wapas. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. I got time, it's clear to see from up here. Kemudian kita ke soal PR yang kedua. Nah, untuk soal PR yang kedua adalah soal FR tentang figural teman-teman. Silakan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. We meant to be in the great outdoors, forever free. Nah, kemudian kita ke soal PR yang ketiga atau soal PR yang terakhir ya. Jadi untuk soal PR yang ketiga ini adalah soal FR tentang posisi duduk teman-teman. Silahkan dicoba untuk latihan dan sekali lagi jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Take a step back to see the truth around you. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video dari channel OP. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika teman-teman ingin PR ini dibahas, maka teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman.